Dimulai dengan apa alasan Eropa datang ke benua Afrika? Nah, alasannya dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu politik, budaya, dan ekonomi. Motivasi politik didorong oleh politik persaingan antar negara-negara Eropa untuk mendominasi dunia pada abad ke-18. Setiap negara berusaha meningkatkan gengsi dengan memperluas tanah jajahan. Semakin luas wilayah jajahan, semakin tinggi prestis bangsa tersebut di mata internasional. Sementara, alasan budaya pada kolonisasi berakar dalam etnosentrisme dan arogansi orang-orang Eropa yang menganggap budaya suku Afrika lebih rendah dengan sejenis kesombongan tertentu. Orang-orang Eropa merasa memiliki tugas untuk membudayakan dan memperadabkan orang-orang Afrika. Keyakinan ini dilakukan melalui pengiriman para misionaris ke pelosok-pelosok Afrika. Faktor ketiga adalah yang paling signifikan, sumber daya alam Afrika merupakan komponen penting yang memotivasi kolonialisme Eropa. Awal mula imperialisme di Afrika. Dalam usaha memperluas tanah jajahan, para pedagang dan penjelajah memegang peranan yang sangat penting. Satu hal yang mencolok ialah ketika munculnya perusahaan dagang yang mendapat kenegaraan. Imperialisme yang ditempuh dengan cara yang lebih murah dan cara yang lebih aman, serta tidak mencolok untuk mencapai tujuan serta cita-cita. Pada masa imperialisme, Eropa Barat memegang hegemoni di dunia. Kemahirannya di dalam bidang teknologi mengakibatkan penduduk di luar Eropa silau terhadap sinar Eropa itu. Awal mula kolonialisme di Afrika. Yang pertama, Afrika pada tahun 1875 sampai 1914. Dalam usaha memperluas tanah jajahan di Afrika, para pedagang dan penjelajah memegang peranan yang sangat penting. Pada masa imperialisme modern itu, seakan-akan muncul kembali perserikatan-perserikatan dagang yang mendapat hak-hak kenegaraan seperti EIC dan VOC pada abad-abad yang lain. Chartered companies tersebut dapat membuat perjanjian-perjanjian baik bersifat ekonomis maupun politis dengan kepala-kepala suku Bumiputra. Dengan demikian, kongsi-kongsi itu memiliki tanah-tanah koloni ataupun protektorat yang semakin diperluas. Afrika pada Perang Dunia I dan sesudahnya. Ketika di Eropa terjadi Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918, benua Afrika pun ikut terseret dalam kancah perang tersebut. Hal ini disebabkan karena Inggris dan sekutunya berusaha merebut koloni Jerman di Afrika. Oleh sebab itu, Inggris bersama Belgia dan Prancis dibantu oleh Uni Afrika Selatan menyerbu koloni-koloni dan mengusir kekuasaan lawan tersebut. Dapat dipahami bahwa pertahanan Jerman akhirnya rapuh disebabkan karena putusnya hubungan dengan negeri induk, sehingga kebutuhan akan perlengkapan perang dan penambahan jumlah tentara tidak dipenuhi. Pada awal tahun 1916, ketika hasil perang masih belum dapat dipastikan, Inggris dan Prancis telah bersepakat untuk membagi bekas koloni Jerman di Afrika. Yang ketiga, Afrika pada Perang Dunia II dan sesudahnya. Pada masa berkobarnya Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1945, benua Afrika digunakan sebagai kepentingan strategi perang dan ekonomi. Kepentingan strategi perang itu disebabkan karena Italia telah bergabung di poros Amerika Serikat yang memungkinkan garis hidup Inggris dan Perancis dari Laut Tengah ke Timur Tengah terancam. Juga disebabkan oleh kejatuhan Perancis dan pendudukan oleh Nazi di Jerman, menyebabkan koloni Perancis di Afrika Utara dan sebelah selatan Sahara tidak dapat memberikan sumbangan kepada pihak sekutu. Instalasi-instalasi militer yang vital bersama dengan pangkalan udaranya dikuasai oleh pemerintahan Vichy di Perancis. Afrika memiliki peran penting dalam mengatur kebutuhan ekonomi, terlebih setelah sebagian besar daerah-daerah koloni negara-negara demokrasi jatuh ke tangan kekuasaan fasis Jepang yang menyebabkan pihak sekutu kehilangan sumber-sumber bahan mentah, tropis, dan mineral yang sangat berharga. Dalam keadaan seperti ini, Amerika Serikat dan kawan-kawannya sangat tergantung kepada mineral dan bahan-bahan dari Afrika, seperti tembaga, besi, emas, uranium, kopi, teh, karet, dan lain sebagainya.
Pasca kolonialisme dan imperialisme di Afrika. Meskipun pada tahun 1950 sampai 1960-an, negara-negara Afrika telah berhasil memperoleh status sebagai negara merdeka dan secara resmi terlepas dari pihak praktik kolonialisme, namun sikap ketergantungan terhadap bangsa Eropa terus berlanjut. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap yang diperlihatkan oleh negara-negara Afrika bekas jajahan Perancis yang di awal kemerdekaannya masih bergantung terhadap Perancis dalam hal pembangunan ekonomi dan politik. Dari aspek sosial, warisan yang ditinggalkan bangsa kolonial di negara-negara Afrika terbaginya masyarakat dalam kelas atau golongan tertentu. Sedangkan dalam aspek budaya, bangsa kolonial mewariskan berbagai hal yang dapat diamati hingga saat ini. Pertama yaitu dari segi bahasa. Di negara-negara Afrika bekas jajahan Perancis, bahasa yang umum digunakan sehari-hari yaitu bahasa Perancis. Namun di beberapa wilayah tertentu, terdapat pula penggunaan bahasa campuran antara bahasa lokal dan bahasa Perancis.